Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Oke, sebelum kami mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar kami, izinkan kami merekam diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dimas Wicaksono. Nama saya Muhammad Rafi Rahman. Nama saya Muhammad Rashid. Nama saya Imadi Nirakusuma. Oke, kalau gitu langsung aja ke materi. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai design thinking dari kelompok kami. Yang pertama, ada empathize, bisa di next. Nah, empathize merupakan tahap pertama dari proses design thinking, di mana untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang sedang diselesaikan. Ini melibatkan konsultasi ahli untuk mengetahui lebih lanjut tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati dengan orang-orang yang memahami pengalaman dan motivasi mereka, serta menempatkan diri dalam lingkungan fisik sehingga dapat memperoleh pemahaman pribadi yang lebih dalam tentang masalah yang sedang dialami. Lalu empati sangat penting untuk proses design thinking yang berpusat pada manusia seperti design thinking ini. Dan empati memungkinkan pemikir desain mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Lalu berikut adalah user persona yang merupakan bagian dari empathize. Di sini user persona yang pertama bernama Sultan Aditya, di mana Sultan Aditya ini merupakan seorang mahasiswa aktif yang sedang mengambil jurusan kedokteran di Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai goal, interest, dan poin-poin dan poin-poin concernnya. Yang pertama untuk goals interest, yaitu mencari informasi tentang binatang yang sering atau ada di sekitarnya. Lalu dia ingin ada aplikasi yang dapat membantunya untuk menambah pengetahuan tentang flora dan fauna. Dan yang ketiga, dia mengalami kesulitan untuk mencari informasi tentang flora dan fauna dikarenakan pandemi saat ini. Lalu untuk pain points concern-nya, di sini dia memiliki pemikiran bahwa kurangnya aplikasi tentang informasi flora dan fauna. Lalu dia sangat malas jika harus mencari di website tentang informasi flora dan fauna untuk tugas dari kuliahnya. Yang terakhir, biasanya ketika dia mencari di website, terhadang oleh informasi yang salah. Lalu next. Yang kedua, di sini ada Calvin yang merupakan mahasiswa aktif yang sedang mengambil jurusan farmasi di Bandung. Untuk goals interest-nya, yang pertama mencari informasi tentang tanaman yang cepat dapat membantu penelitiannya. Yang kedua, dia ingin ada aplikasi yang dapat membantunya untuk menambah pengetahuannya terhadap tanaman yang dia inginkan. Lalu dia mengalami kesulitan untuk mencari informasi tentang tanaman dikarenakan pandemi saat ini. Untuk poin-poin concern-nya, dia mengatakan bahwa kurangnya aplikasi tentang informasi secara detail tanaman. Lalu dia sangat malas jika dia harus mencari di website tentang informasi flora dan fauna untuk penelitiannya. Lalu biasanya ketika dia mencari di website, terkadang ada informasi yang salah dan tidak tepat. Lalu yang terakhir, untuk user persona, di sini terdapat namanya Jasmine. Jasmine merupakan pelajar yang sedang mengambil jurusan MIPA di SMA. Untuk goals interest-nya, yang pertama, mencari informasi tentang binatang dan tanaman untuk membantu dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, dia ingin mempunyai peliharaan binatang sejak dia dari kecil. Yang ketiga, dia mengalami kesulitan untuk mencari informasi tentang binatang dikarenakan pandemi saat ini. Lalu untuk pain points concern-nya, yang pertama, tidak bisa memelihara binatang dikarenakan alergi dengan salah satu binatang yaitu kucing. Yang kedua, terkadang sumber informasi di website atau online kurang lengkap. Dan yang ketiga, hanya menggunakan Wikipedia sebagai sumber informasi untuk flora dan fauna. Lalu selanjutnya terdapat problem statement dari kelompok kami. Yang pertama, yang didapat melalui pengguna atau user. Di sini masalahnya yang pertama, belum adanya wadah khusus untuk menghubungkan antara komunitas. Yang kedua, kurangnya media interaktif. Lalu untuk target pendengar dari aplikasi ini adalah pecinta flora dan fauna.
yang kedua peneliti flora dan fauna, yang ketiga pelajar atau mahasiswa. Lalu terdapat tugas permasalahan. Yang pertama yaitu visinya. Visi dari aplikasi ini yaitu memudahkan orang untuk mencari tahu tentang flora dan fauna secara spesifik. Dan memudahkan komunitas dalam berbagi ilmu dan pendapat. Lalu untuk output di sini tujuan dan fiturnya. Yang pertama platform komunitas flora dan fauna. Lalu media pembelajaran flora dan fauna dan fiturnya yaitu AR World atau augmented reality, ruang diskusi atau forum, dan galeri flora dan fauna. Lalu di sini terdapat beberapa jawaban yang menjawab pertanyaan. Yang pertama vision yaitu memberikan wadah tersendiri untuk komunitas pencinta flora dan fauna Indonesia untuk terhubung satu sama lain dan membuat aplikasi interaktif yang bisa digunakan khalayak umum. Lalu yang kedua untuk menjawab target audience, penggiat flora dan fauna yang seperti sudah saya katakan tadi, peneliti flora dan fauna, pelajar mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum. Lalu user problemnya belum adanya forum atau ruang diskusi khusus untuk menghubungkan antara satu komunitas dan media interaktif mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang keempat, untuk menjawab strategi, di sini melakukan interview dengan target audience, melakukan pengumpulan informasi mengenai flora dan fauna. Lalu merancang aplikasi mobile yang bernama Arafa. Dan yang terakhir, untuk goals-nya, terciptanya forum khusus bagi penggiat flora dan fauna, dan adanya augmented reality atau AR untuk mendukung dokumentasi flora dan fauna. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tahapan define. Inti dari tahapan define ini adalah pengumpulan data yang telah Anda kumpulkan pada tahapan sebelumnya, yaitu pada tahap empathize, lalu dianalisa sesuai dengan kebutuhan yang akan menghasilkan masalah-masalah tersendiri. Lanjut. Nah, ini ada salah satu dari beberapa deliverable-nya. Yang pertama ialah empathy map. Empathy map ialah penggambaran sifat dan sikap dari pengguna yang menjadi target, di mana penggambaran tersebut berguna dalam memahami pengguna lebih dalam. Di sini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu ada apa yang pengguna katakan, apa yang pengguna pikirkan, apa yang pengguna rasakan, dan apa yang pengguna lakukan. Lanjut. Nah, ini adalah stakeholder map. Jadi stakeholder map adalah sebuah visualisasi yang mempresentasikan tingkatan influence atau pengaruh dari sebuah stakeholder. Misalnya di sini ada mahasiswa itu masuk ke monitor, pencinta flora dan fauna masuknya ke keep informed, peneliti flora dan fauna masuknya ke manage closely, mahasiswa atau pelajar masuknya ke keep satisfied. Untuk definisinya bisa dilihat di sendiri. Nah, untuk storyboard ialah urutan dari gambar yang menceritakan sebuah skenario yang kemungkinan terjadi. Di sini, dalam kurung skenario-nya disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Jadi, yang berhubungan dengan Arafa. Oke. Ya, habis itu ada idea. Idea itu selama tahap ketiga dari proses design thinking, desainer siap untuk mulai menghasilkan ide. Anda telah berkembang untuk memahami pengguna Anda dan kebutuhan mereka di tahap empathize. Dan Anda telah menganalisis dan mengsintesis pengamatan Anda di tahap define. Dan berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan latar belakang yang kuat ini, Anda dan anggota tim Anda dapat mulai berpikir di luar kotak untuk mengidentifikasi solusi baru atas pernyataan masalah yang Anda buat, dan Anda dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah tersebut. Nah, terus di sini ada brainstorming dari kelompok kita. Ya, di situ ada idea goal-nya. Idea for goal itu kita untuk Idea goal kita itu untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fitur forum untuk komunitas flora dan fauna. Selain itu, untuk mengembangkan
fitur seperti AR dan chatbot untuk mengetahui penyakit dari hewan atau tumbuhan melalui gejala yang muncul. Terus, what would you need to do to reach this goal? Yaitu yang kita lakukan adalah memiliki fitur cek kesehatan hewan dan tumbuhan melalui gejala yang terjadi pada hewan tersebut. Habis itu membuat forum untuk komunitas flora dan fauna dan mempunyai fitur menangkap atau mengoleksi fauna yang ada di sekitar sehingga menjadi game interaktif. Lalu, what help will you need? Nomor 1 yang sudah pasti kreativitas, nomor 2 komunikasi antar anggota tim, dan yang ketiga kerjasama. Terus, how long do you think it will take? Sekitar 3 bulanan. Why do you want to this? Ya, untuk membuat aplikasi yang mudah digunakan untuk pecinta flora dan fauna. Selain itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk masyarakat umum. Nah, terus di sini ada Eisenhower Matrix. Nah, ini yang ke atas itu importance, dan yang ke kanan itu semakin urgency. Nah, yang pojok kanan atas itu menunjukkan kedua-duanya. Di sini ada memutuskan fitur yang ingin digunakan dan jadwal pembuatan prototype. Lalu di kiri atas ini menunjukkan dia importance namun tidak terlalu urgensi. Di situ ada wawancara user yang lebih banyak dan pembuatan prototype. Lalu di kiri bawah ini menunjukkan dia tidak importance dan tidak terlalu urgensi, yaitu mengerjakan tugas lain. Lalu di kanan bawahnya ini menunjukkan dia urgensi dan tidak terlalu importance, yaitu dokumentasi UX. Lalu di sini ada problem statement. Problem statement kita yaitu kurang memiliki pemahaman tentang flora dan fauna. Lalu belum ada wadah untuk menghubungkan komunitas flora dan fauna. Lalu belum ada pembelajaran interaktif. Lalu di sini ada desain kita. Dari sketch kita ya bisa dilihat aja ya, ada forum, AR, scanning, dan chatbot. Nah, di sini tuh ada convergence benefit. Di sini tuh ada useful. Usefulnya itu aplikasi ini sangat berguna untuk memahami dan mengetahui flora dan fauna secara detail. Terus desirable. Aplikasi ini banyak diinginkan bagi pelajar dan pecinta flora dan fauna. Setelah itu ada accessible. Aplikasi ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu ada credible. Aplikasi ini bersifat legal dan menyediakan informasi yang telah diizinkan. Lalu ada findable. Aplikasi ini dapat ditemukan di semua smartphone digital. Lalu ada usable. Aplikasi ini mudah digunakan oleh user karena tampilan yang user friendly dan experience yang baik. Setelah itu ada valuable. Aplikasi ini memiliki nilai yang lebih karena belum ada aplikasi seperti ini. Lanjut. Di sini ada project milestone-nya. Sebentar ya, nggak kelihatan jadi harus di zoom dulu. Nah, di sini ada initiate, yaitu mencari permasalahan sebanyak-banyaknya, lalu melakukan riset tentang permasalahan tersebut. Lalu ada plan. Di sini membuat solusi yang dapat digunakan untuk permasalahan tersebut. Lalu ada execute, yaitu membuat prototype dan melakukan usability testing. Lalu ada evaluate, yaitu evaluasi dari usability testing dan perbaikan prototype. Lalu itu ada new problem. Nah, ini ada hipotesis prioritization. Hipotesis prioritization ini berisi ada low risk, high perceived value, high risk, dan low perceived value. Ya kita bacain aja ya. Saya zoom dulu. Di sini kiri atas itu memiliki fitur cek kesehatan hewan dan tumbuhan melalui gejala yang terjadi pada hewan tersebut. Lalu membuat forum untuk komunitas flora dan fauna. Untuk yang pojok kiri bawahnya mempunyai fitur menangkap atau mengoleksi fauna yang ada di sekitar, sehingga menjadi game interaktif. Lalu di pojok kanan atasnya itu membuat fitur scanning tumbuhan di sekitar, yang akan muncul informasi terkait tumbuhan tersebut. Dan yang pojok kanan bawahnya itu membuat user interface yang interaktif menggunakan teknologi augmented reality. Nah, terus bisa dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih.
Nah, selanjutnya ini ada prototype. Nah, di prototype ini kita menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan di dalam produk, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Jadi prototype ini kehitungnya seperti produk, tetapi belum yang produk jadinya. Jadi masih bisa kita testing nantinya di langkah selanjutnya dan uh, kita evaluasi lagi. Nah, di sini ini good product constraint. Nah, di sini ada desirability, technology feasibility, dan business viability. Nah, desirability-nya aplikasi pembelajaran mengenai hewan dan tumbuhan saat ini masih sedikit. Yang kedua, kurangnya informasi yang akurat. Yang ketiga, belum adanya game interaktif untuk flora dan fauna. Dan untuk teknologinya, menggunakan teknologi AR. Yang kedua, menggunakan fitur chatbot. Yang ketiga, menggunakan AI untuk scanning hewan. Nah, yang untuk bisnisnya semakin berkembang zaman, populasi hewan dan tumbuhan semakin menipis bahkan punah, sehingga untuk mengetahui informasi hewan dan tumbuhan secara langsung akan semakin sulit. Nah, di sini ada customer experience journey-nya, ada trigger, explore, execution, insight. Nah, yang trigger ini adalah pemicu untuk aktor tersebut melaksanakan rangkaian. Kita lihat touch point satunya melihat fauna yang tidak kita ketahui saat kita sedang berjalan atau ingin mengetahui jenis dan sifat dari fauna yang kita lihat. Nah, setelah ekspor ini pendalaman lebih lanjut oleh user. Jadi kita lihat contohnya adalah touch point satu menjelajahi internet dan yang kedua menemukan aplikasi yang cocok untuk kebutuhan dan lain-lainnya. Dan execution itu pelaksanaan kegiatan utama yang seperti mencari fauna yang ingin kita ketahui dan melakukan scanning terhadap fauna tersebut. Dan yang terakhir adalah insight, melanjutkan dengan penyelesaian kegiatan tambahan atau pendukung, seperti masuk ke fitur forum diskusi atau melihat berbagai macam diskusi yang telah ada. Nah, di sini adalah mockup pertama kita yang sebagai pengembangan dari yang sketch tadi. Nah, di sini masih pada tahap awal mockupnya. Nah, di sini ada testing. Setelah itu, kita melakukan interview atau testing kecil untuk mockup pertama, yaitu ada 5 user, ada Rishad, Dwi, Raffi, Raka, dan Septian. Nah, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, di testing ini, kita ini mencari solusi agar dari prototipe tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi produk yang lebih jadi. Nah, setelah kita lihat di sini ada produk barunya seperti berikut. Walaupun ada beberapa fungsi yang belum terimplementasi, tetapi sebagai besar sudah cukup untuk menjadi prototipe yang selanjutnya. Nah, di sini ada capture grid. Jadi dari testing tersebut, kita melakukan testing dengan 3 orang wawancara, yaitu dengan dan mendapatkan hasil seperti berikut. Apa yang mereka suka yaitu berfungsi dengan baik dan fitur sangat berguna, dan apa yang mereka inginkan dari wawancara tersebut adalah warna yang tidak monoton, tulisan lebih disederhanakan, dan question-nya itu kalau lupa password kita gimana, kalau ingin ke profil gimana, itu paling banyak dipertanyakan, dan idenya adalah lebih modern dan simple. Dan prioritization. Nah, di sini hampir sama kayak yang sebelumnya tadi. Jadi ada yang urgency, ada yang important. Jadi yang urgency ini fitur dan urgency important ini ada fitur sangat berguna dan berfungsi dengan baik. Yang important tapi tidak terlalu urgent itu warna yang tidak menonton. Yang urgent tetapi tidak important itu saya masukkan ke yang bagian password, profile, dan tulisan lebih disederhanakan. Dan yang terakhir ini tidak important dan tidak urgent itu lebih modern dan simple. Nah, di sini adalah screenshot salah satu proses testing yang sudah dilaksanakan kelompok kami. Dan kita lihat mungkin ke aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya
ini bisa login dan sign up. Jadi ada login. Nah, di sini bisa login dengan atau juga bisa sign up. Kita login saja dulu. Nah, di sini ada tampilannya. Ketika kita di sini ada news dan ada discussion. Ada home dan ada menu yang di bawah ini. Nah, di home ini ada discussion dan nah, misalnya kita ke ensiklopedia ini berarti galeri-galeri binatang yang sudah ada, kita kalau pencet. Nah, ini adalah informasi tentang binatang tersebut. Setelah itu mungkin bisa kita plan. Nah, di sini di plan ini ada apa saja plan yang ada. Nah, di sini ada history dari komunitas. Komunitas. Nah, di sini komunitas ini seperti menu chat. Jadi ketika kita lihat, nah di sini. Jadi seperti menu chat untuk Line atau WhatsApp seperti biasanya, agar forum selalu berjalan. Nah, add new discussion. Nah, add new discussion ini, jadi mungkin misalnya kita menambahkan diskusi news, cat, plant, animalia. Nah, berarti orang nanti yang men-search tentang 4 ini, maka akan muncul di bagian search. Kita plus, kita balik ke sini. Nah, di sini ada account. Di account ini orang bisa lihat ada following dan followersnya itu mungkin fungsi yang akan dilanjutkan dikarenakan banyak user yang ingin ini seperti Instagram atau galeri untuk perkumpulan binatang gitu. Kumpulan atau foto-foto binatang atau foto-foto flora dan fauna gitu. Nah, di sini, setelah ini sebenarnya adalah untuk scanning. Ketika kita foto, dia ini akan masuk ke profil kita gitu. Dan langsung ke animal apa itu atau plant apa itu. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bisa ditutup oleh Dimas. Oke, udah selesai dari Saudara Rashid. Paling sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.